Manchester City mulai bergerak di bursa transfer musim panas ini. Rasa tidak puas menghampiri The Citizen karena hanya menempati runner-up di klasemen Liga Inggris musim ini. Padahal produktivitas mencetak gol mereka yang paling tinggi. Manchester City harus memperbaiki lini pertahanannya untuk menjadi yang terbaik di daratan negeri Ratu Elizabeth. Musim ini, Manchester City sudah punya komposisi pemain yang mumpuni. Gelandang top, striker mematikan dan diasuh oleh salah satu pelatih terbaik di dunia. Gaya bermain mereka cukup menyenangkan, menguasai bola di angka rata-rata 62% dengan akurasi umpan 89%. Kelemahan Manchester City adalah konsistensi dan lini pertahanan. Pekerjaan rumah ini harus mereka perbaiki supaya meraih trofi juara di musim depan. Hingga pekan ke-36 mereka kalah sebanyak 9 kali. Bandingkan dengan sang juara yang baru kalah 3 kali dalam jumlah pertandingan yang sama. Cetak Gol telah merangkum prediksi terbaik starting lineup untuk Manchester City di musim depan. Kiper dan lini belakang. Di posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada Ederson Moraes. Didatangkan sejak 2017, pemain asal Brazil ini membuktikan kalau dia merupakan tipe kiper modern, cerdas dan bisa membaca serangan lawan. Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Prinsip itulah yang dia gunakan. Tak jarang, Ederson sering keluar dari kotak penalti demi memotong bola lawan sebelum serangan makin berbahaya. Musim ini, Ederson sudah tampil sebanyak 39 pertandingan dengan kebobolan 31 gol dan 18 clean sheet. Satu hal tambahan yang membuat Guardiola mendatangkannya adalah kemampuan dalam memberikan umpan pendek dan umpan panjang. Seperti diketahui, strategi Pep Guardiola memang mengandalkan penguasaan bola. Perlu kualitas passing yang sangat baik untuk menjalankan strategi tersebut. Posisi bek tengah akan dikawal oleh Aymeric Laporte dan Milan Skriniar. Laporte sudah memperkuat Manchester City sejak 2 musim yang lalu. Sementara Skriniar adalah bek yang kini memperkuat Inter Milan namun sudah menjadi target pembelian. Laporte adalah bek yang sangat tangguh dalam pertarungan bola atas, punya keunggulan dalam menghalau serangan-serangan lawan, namun sayangnya nasib bek asal Prancis itu kurang beruntung di musim ini. Dia harus menepi selama 139 hari karena cedera lutut yang dia alami. Musim depan adalah kesempatan membuktikan kualitas seperti apa yang dia tampilkan di klub sebelumnya, Athletic Bilbao. Sementara itu, Skriniar adalah bek yang punya keahlian dalam tackling. WhoScored mencatatkan Skriniar berhasil melakukan tackling 1,4 kali per pertandingan yang semuanya bersih. Laporte dan Skriniar juga sama-sama dianugerahi akurasi pemberian umpan yang memuaskan rekan-rekannya. Masing-masing memberikan umpan sukses di atas 90%, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh sang pelatih. Kemudian di posisi bek kiri akan ditempati David Alaba. Dia adalah pemain bertahan Bayern Munchen yang namanya digadang-gadang memperkuat Manchester City di musim depan. Mendatangkannya memberikan banyak keuntungan. Selain beroperasi di bek kiri, Alaba juga bisa dipasang sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Alaba adalah bek yang mahir dalam eksekusi tendangan bebas. Pemain Austria ini juga punya akurasi umpan mencapai 90%. Di musim ini, Alaba sudah merumput sebanyak 38 kali pertandingan dengan menyumbangkan 2 gol dan 2 assist. Tetapi posisinya cukup riskan di Bayern Munchen karena di Borussen punya Alphonso Davies, seorang wingback muda yang sangat potensial. Sementara di posisi bek kanan akan tetap diisi oleh Kyle Walker, memperkuat Man City sejak tahun 2017 setelah sebelumnya mengisi pos pertahanan Tottenham Hotspur. Di musim ini, dia tampil sebanyak 37 kali dan mencetak 1 gol dan 4 assist. Walker punya kecepatan di atas rata-rata bek lainnya.
Di lapangan, pemain lokal Inggris ini mampu melaju hingga 38,84 km per jam. Dengan kecepatan segila itu, mudah bagi Walker untuk adu lari atau merebut bola liar di zona penjagaannya. Lini tengah. Gelandang bertahan masih ditempati oleh Rodri. Di musim ini, Rodri sudah bermain sebanyak 47 kali pertandingan dengan mencetak 4 gol dan 2 assist. Performanya cukup meyakinkan. Cerdas dalam distribusi bola, punya kedisiplinan dalam menjaga posisi, dan punya skill kuat untuk menghentikan serangan musuh. Rodri adalah gelandang bertahan paket komplit. Pep sepertinya mendidik Rodri untuk berperan sebagai Sergio Busquets saat di Barcelona. Target itu cukup realistis karena Rodri memang pemain yang pintar. Di luar lapangan, dia adalah seorang lulusan sarjana bisnis. Gelandang tengah akan diisi oleh Kevin De Bruyne dan Phil Foden. De Bruyne sudah membela Manchester City sejak 5 tahun lalu dan berkontribusi besar dalam suksesnya Man City dalam beberapa tahun ke belakang. Dia adalah salah satu playmaker terbaik dunia di saat ini. Di musim ini, De Bruyne sudah merumput sebanyak 43 kali dengan koleksi 13 gol dan 21 assist. De Bruyne adalah pemain senior yang kaya pengalaman dan berada di level top dunia. Sementara Phil Foden adalah nama baru di persepakbolaan Inggris. Di usia yang masih 20 tahun, pemain ini sudah menunjukkan bakatnya sebagai gelandang kelas dunia. Selain punya kecepatan mumpuni, Foden juga punya teknik umpan dan dribble bola yang ciamik. Kontrol dan ketenangannya cukup tinggi. Penonton dibuatnya tidak sadar kalau dia masih berusia 20 tahun. Di musim ini, Foden sudah bermain sebanyak 34 pertandingan dan mencetak 7 gol dan 9 assist. Lini depan. Sayap kiri akan diisi oleh Raheem Sterling. Mampu bertarung dalam perebutan bola, bisa bermain di berbagai posisi, serta tajam dalam mencetak gol. Di musim ini, Sterling sudah mencetak 27 gol dan 8 assist dari total 47 pertandingan yang dia jalani. Transfermarkt melaporkan kalau Sterling adalah penyerang kedua termahal di dunia saat ini. Dia hanya kalah di bawah bintang PSG Kylian Mbappe. Itu berarti Sterling adalah pemain termahal Manchester City sekaligus pemain termahal di timnas Inggris. Kemudian di posisi sayap kanan masih ditempati oleh Riyad Mahrez. Namanya mulai dikenal setelah membawa Leicester City menjadi juara Liga Primer. Mahrez adalah pemain sayap dengan daya jelajah yang tinggi, bisa bergerak ke semua bagian lapangan, juga tidak sungkan untuk membantu lini pertahanan. Kriteria itu menunjukkan kalau Mahrez punya fisik yang sangat bugar, kecepatan, dan memberikan umpan panjang yang sangat akurat, serta memanjakan sang striker utama. Di musim ini, Mahrez sudah tampil sebanyak 46 kali pertandingan dengan mencetak 12 gol dan 16 assist. Sementara di posisi striker akan dipercayakan oleh Gabriel Jesus. Pemain ini akan menggantikan Sergio Aguero yang musim depan sudah berumur 33 tahun. Striker asal Brazil ini dinilai mampu untuk menggantikan peran Sergio Aguero. Dia mahir dalam menjaga bola tetap di kakinya, ditambah dengan skill dribble yang mengesankan. Gabriel Jesus juga lihai dalam menerobos sektor pertahanan dan melakukan penyelesaian akhir. Di musim ini, Gabriel Jesus telah tampil sebanyak 48 kali pertandingan dengan mencetak 21 gol dan 13 assist. Kalau digabungkan, Sterling, Mahrez, dan Gabriel Jesus sudah mencetak 60 gol dan 37 assist di musim ini. Untuk musim depan, kekompakan mereka diharapkan mampu mengantarkan City meraih gelar juara. Formasi 4-3-3. Kiper Ederson, bek David Alaba, Aymeric Laporte, Milan Skriniar, Kyle Walker. Gelandang Rodri, Kevin De Bruyne, dan Phil Foden. Striker Raheem Sterling, Riyad Mahrez, dan Gabriel Jesus.